Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa juga untuk tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, kita akan belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa mampu mengomunikasikan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Nah, masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang wawancara? Kita sudah mempelajari banyak hal tentang wawancara, seperti menyusun pertanyaan, membuat pertanyaan yang baik, dan menilai baik buruknya pertanyaan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wawancara lagi. Agar hasil wawancara tersebut maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal penting berikut, baik saat melakukan wawancara, sebelum melakukan wawancara, dan setelah kita melakukan wawancara. Nah, bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara tersebut, baik sebelum, saat, dan sesudah melakukan wawancara? Yang pertama akan kita bahas adalah saat sebelum melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan agar wawancara tersebut berjalan dengan baik. Hal yang pertama adalah buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nah, jadi sebelum kita mewawancarai seseorang, seperti yang sudah pernah kita coba minggu-minggu sebelumnya, kita mewawancarai seorang penata taman. Jadi, pertama kita harus membuat janji terlebih dahulu dengan si penata taman tersebut. Misalnya pada hari Kamis, pukul 9 pagi, kita membuat janji dengan beliau. Nah, yang kedua, tunjukkanlah kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Nah, misalnya di poin nomor 1, kita berjanji pukul 9. Berarti kita harus datang pukul 9 sudah ada di sana. Kalau bisa, lebih awal sedikit juga lebih baik. Nah, yang ketiga, kita harus berpakaian yang sopan. Penampilan kita akan mencerminkan pandangan pertama narasumber terhadap kita. Apabila pakaian kita sopan, maka orang yang kita wawancarai akan menganggap kita adalah orang yang sopan. Jadi penampilan itu juga penting. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Nah, selain penampilan kita yang sopan, cara bicara kita dan cara kita bersikap juga harus sopan. Berikutnya yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Ini sudah pernah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya tentang membuat daftar-daftar pertanyaan untuk wawancara. Jangan dilupakan ya. Nah, berikutnya
Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini juga pernah kita pelajari dalam membuat pertanyaan yang baik waktu wawancara. Dan yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan baik, kita juga harus berlatih untuk mewawancarai seseorang agar kita tidak selalu membaca teks yang telah kita tulis. Itu adalah 7 hal penting yang perlu kita persiapan sebelum melakukan wawancara. Bisa disimak dengan baik ya, dan bisa juga di screenshot untuk dijadikan catatan kalian. Nah, ini adalah kegiatan sebelum melakukan wawancara, dan sekarang kita akan lanjut ke kegiatan ketika sedang melakukan wawancara. Nah, ini adalah kegiatan yang paling penting, jadi perhatikan dengan baik ya. Adapun beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Poin yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka alangkah lebih baiknya sebelum kita mewawancari seseorang, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, agar nanti juga orang yang kita wawancarai atau si narasumber bisa memanggil kita dengan lebih mudah dan lebih akrab juga. Poin yang kedua adalah sampaikan tujuan wawancara. Nah, misalnya seperti kegiatan kita sebelumnya, mewawancarai seorang penasehat taman. Berarti kita harus sampaikan tujuan kita adalah kita ingin membuat kebun sendiri, seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Yang ketiga adalah mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Nah, jadi untuk memulai wawancara, mungkin kita bisa menanyakan kabar si narasumber atau yang lain. Jangan langsung mengarah ke pertanyaan inti kita. Yang keempat adalah cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, berarti kita harus membuat diri kita dekat dulu dengan sang narasumber sebelum kita menanyakan inti-inti dari pertanyaan kita. Nah, yang kelima adalah sebutkan nama narasumber secara lengkap. Itu berarti kita harus mengetahui nama beliau terlebih dahulu. Dengan kita mengetahui nama lengkap beliau, itu akan membuat beliau merasa lebih dihargai sebagai seorang narasumber. Yang keenam adalah bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting. Jadi, saat kita melakukan wawancara, kita akan mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber. Jadi, kita akan menggunakan buku catatan dan alat tulis untuk menulis. Kita juga bisa memakai alat perekam untuk merekam wawancara kita agar kita bisa dengarkan nanti untuk mengetahui apa saja yang diberitahu oleh sang narasumber. Berikutnya, poin yang ketujuh. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Nah, ini juga merupakan hal penting. Berarti pendapat yang didengar itu harus kita perhatikan dengan baik-baik. Selain kita akan mendapatkan informasi yang benar dan tepat, itu juga akan membuat narasumber merasa lebih dihargai. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan dengan baik. Kita harus mendengarkan sang narasumber bicara sampai dia berhenti. Jangan kita memotong saat dia sedang menjelaskan. Selain agar keterangan tidak terputus,
itu juga agar sang narasumber tidak tersinggung apabila kita memotong pembicaraannya di tengah-tengah. Ngerti? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke poin yang ke-9. Poin ke-9 adalah hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Itu berarti kita jangan membuat narasumber mengulangi jawaban yang sudah beliau sampaikan. Yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Cukup sampaikan poin-poinnya saja. Jangan membuat pertanyaan yang terlalu panjang agar tidak menyebabkan salah tafsir dari narasumber. Berikutnya, poin ke-11. Hormati petunjuk narasumber. Nah, apabila narasumber memberikan suatu petunjuk, kita harus mengikutinya. Kita harus menghargai apa yang beliau sampaikan. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Nah, berarti dalam kita menyampaikan pertanyaan, kita harus memikirkannya dengan baik-baik agar tidak membuat sang narasumber tersinggung atau tersudutkan. Yang ke-13 adalah mampu mengambil kesimpulan dan tidak membuat jawaban dicatat. Baik, itu adalah 13 hal penting yang perlu kalian ingat ketika sedang melakukan wawancara. Berikutnya, kita akan lanjut kegiatan setelah melakukan wawancara. Nah, poin yang pertama, kita adalah mohon diri. Kita akan mohon untuk pamit. Jadi, kita tidak boleh setelah selesai wawancara, kemudian kucuk pergi meninggalkan narasumber. Alangkah baiknya kita pamit dulu, mohon undur diri. Dan jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada sang narasumber. Kemudian, kita juga harus minta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, bisa dipahami kan? Jadi, itu semua adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat melakukan wawancara. Itu semua bisa kalian screenshot sebagai catatan kalian untuk melakukan praktek wawancara di minggu-minggu ke depannya. Bisa dimengerti kan? Nah, masih terkait dengan wawancara, kita kan pernah mewawancarai seorang penata taman. Masih ingat kan? Bapak pernah menyuruh kalian untuk merawat tanaman yang ada di rumah kalian. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya itu? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang, kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab, dan nanti jawaban tersebut akan kita diskusikan di grup WA. Jadi, kalian siapkan jawabannya terlebih dahulu ya, agar nanti kita bisa langsung diskusi tanpa hambatan. Bapak beri satu contoh. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Di sini, Bapak beri satu contoh jawaban. Tanaman yang telah saya tanam telah tumbuh dengan baik karena saya sudah merawat tanaman dengan baik seperti menyiram tanaman setiap hari, memberikan pupuk 2 kali seminggu. Nah, di sini kalian sudah menjelaskan hal-hal baik apa saja yang telah kalian lakukan sehingga tanaman kalian tumbuh dengan baik. Berikutnya Bapak akan berikan pertanyaan untuk kalian diskusikan. Pertanyaan pertama. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Nah, maksud dari pertanyaan ini, kalian harus menuliskan hal yang sudah kalian lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut beserta penjelasannya. Itu yang perlu kalian tulis dan kita akan diskusikan nanti. Berikutnya,
pertanyaan kedua. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Di sini kamu diharapkan untuk menulis apa yang belum dapat kamu lakukan dengan baik dalam merawat tanaman tersebut beserta penjelasannya. Pertanyaan ketiga. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Masih ingatkan kan hak dan kewajiban? Nah, jadi yang diminta oleh soal ini adalah kalian menuliskan apa yang kalian pelajari terkait dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam dan merawat suatu tanaman. Dan Bapak akan beri satu pertanyaan lagi. Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Di sini yang diminta adalah kalian menuliskan akibat dari melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang telah kalian tanam. Nah, jadi keempat pertanyaan itu silahkan kalian jawab terlebih dahulu dan nanti kita akan diskusikan. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari tentang hal-hal yang harus kalian lakukan saat wawancara. Itu juga akan kita bahas nanti di grup WA. Itu kalian bisa pelajari sekarang dan Bapak nunggu nanti di grup WA untuk diskusi. Selamat belajar!